Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadanisa dengan NIM akhir 016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi perpajakan satu mengenai pajak penghasilan, subjek pajak, dan objek pajak dalam sistem perpajakan. Baiklah, latar belakangnya di sini adalah pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang, di mana warga negara wajib menyetorkan sejumlah penghasilan kepada negara dengan sifat memaksa untuk digunakan untuk kepentingan umum. Salah satu pajak yang memiliki peranan besar adalah pajak penghasilan atau disingkat jadi PPH yang dikenakan atas penghasilan individu maupun badan usaha. Pemahaman yang tepat mengenai subjek pajak dan objek pajak sangat diperlukan agar sistem perpajakan dapat berjalan adil, transparan, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Selanjutnya, di sini ada tujuan presentasinya, yaitu untuk menjelaskan konsep PPH dan penerapannya dalam sistem perpajakan, menjelaskan siapa saja yang menjadi subjek pajak dalam sistem perpajakan, yang terakhir adalah menjelaskan jenis-jenis penghasilan yang termasuk dalam objek pajak. Materi yang pertama ada pajak penghasilan atau disingkat jadi PPH. Pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam periode tahun pajak. Penghasilannya yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri, di Indonesia, ataupun di luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, mengatur pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diterima oleh individu dan badan di Indonesia. Penghitungan PPh yaitu mencakup dikenakan atas penghasilan dalam satu tahun pajak, dikurangi biaya-biaya tertentu untuk menghasilkan PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya. Yang terakhir ada tarif PPh untuk individu dan badan itu berbeda. Dan berapa jenis penghasilannya dikenakan tarif pajak final. Selanjutnya ada jenis dan tarif pajak penghasilan. Jenis-jenisnya yaitu ada PPh satu itu dari gaji dan upah karyawan, PPh dua itu dari barang impor dan ekspor, PPh tiga itu royalti dan jasa, itu dikenakan pajak penghasilan, PPh lima itu angsuran pajak bulanan, yang terakhir ada PPh enam yaitu penghasilan luar negeri dari Indonesia. Tarif PPh-nya yang pertama ada pajak penghasilan dikenakan berdasarkan tarif progresif untuk orang pribadi. Yang artinya semakin besar penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya. Yang kedua, untuk badan dan bentuk usaha tetap atau disingkat jadi BUT, pajak itu dikenakan berdasarkan tarif tetapnya. Ada pula fungsi pajak penghasilan, yaitu ada 4 di sini. Ada fungsi anggaran, yaitu untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan sosial. Yang kedua ada fungsi pengaturan, itu untuk mengatur ekonomi dan mendorong investasi. Yang ketiga ada fungsi pengendalian, yaitu untuk mencegah penghindarannya pajak. Jadi dikenakan fungsi pengendalian untuk mencegah penghindaran pajak. Yang terakhir ada fungsi redistribusi, itu untuk mengurangi kesenjangan sosial terhadap masyarakat. Materi yang kedua ada subjek pajak. Subjek pajak penghasilan PPh adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak itu meliputi orang pribadi, yaitu tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang kedua, ada warisan yang belum terbagi, itu dikenai subjek pajak. Yang ketiga, ada badan, contohnya PT, CV, koperasi, yayasan, dan lain-lainnya. Yang terakhir, ada bentuk usaha tetap, yaitu cabang perusahaan asing yang bertempat di Indonesia, itu dikenakan subjek pajak. Subjek pajak itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kewajiban pajak subjektif artinya adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan pada orang lain ataupun pihak lain. Secara umumnya, setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektifnya. Sedangkan yang bertempat tinggal di luar negeri, kewajiban pajak subjektifnya muncul jika memiliki hubungan dengan ekonomi Indonesia.
Misalnya dia punya perusahaan di Indonesia itu dikenakan pajak subjektifnya kalau misalnya dia tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang tidak termasuk dalam subjek pajak yaitu Badan Perwakilan Negara Asing, pejabat diplomatik atau konsulat, organisasi internasional, contohnya PBB. Yang terakhir ada pejabat perwakilan organisasi internasional non warga negara Indonesia. Materi yang ketiga ada objek pajak. Objek pajak merupakan segala sesuatu yang meliputi barang, jasa, kegiatan, atau keadaan tertentu yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Contohnya yaitu gaji, upah, tunjangan, hadiah, laba usaha, dividen, royalti, keuntungan penjualan harta, sewa, dan penghasilan lain dari harta. Sedangkan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan yaitu bantuan atau sumbangan, zakat atau sumbangan keagamaan. Hibah keluarga saudara itu tidak diperbolehkan, warisan, setoran tunai untuk penyertaan modal badan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah saya bicarakan, yaitu kesimpulannya pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu maupun badan dan menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Pajak penghasilan berperan penting dalam membiayai pembangunan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Subjek pajak meliti- Subjek pajak meliputi orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Sedangkan objek pajak mencakup berbagai jenis penghasilan seperti gaji, laba, dan dividen dengan pengecualian seperti zakat, hibah, dan warisan. Selain sebagai alat pengumpul pendapatan negara, pajak penghasilan juga berfungsi untuk mengatur perekonomian, mencegah penghindaran pajak, dan mendorong pemerataan pendapatan di masyarakat. Baiklah, itu saja materi yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.